Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah kaum muslimin sekalian dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kami dari tim FPD Peduli sedang berada di markas relawan Yayasan Peduli Muslim Yogyakarta. Alhamdulillah menyalurkan donasi Peduli Palestina yang kemarin kami buka. Alhamdulillah tersalurkan sejumlah 166.944.497 rupiah. Alhamdulillah kami ucapkan jazakumullah khairan kepada kaum muslimin sekalian yang sudah menyalurkan donasi Palestinanya melalui MPD Peduli, dan alhamdulillah saat ini telah kami salurkan kepada Yayasan Peduli Muslim yang bekerja sama langsung dengan Palestina, langsung dengan yayasan di Palestina. Dan saat ini kami sedang berada di markas Peduli Muslim, dan saat ini sedang bersama langsung Mas Jati selaku Ketua Yayasan Peduli Muslim. Assalamualaikum Mas Jati. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Nah Mas Jati, belakangan ini ketika kami membuka donasi Palestina, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ada juga pernyataan-pernyataan yang kami lihat berseliweran di medsos. Bagaimana sih latar belakang dari Peduli Muslim membuka donasi Palestina ini? Padahal ada tuh pertanyaan dan juga pernyataan yang masuk, tetangga sendiri saja masih kesulitan kok jauh-jauh membantu yang di luar negeri. Ya. Mungkin Mas Didi bisa membantu menjelaskan. Ya, bahkan di Peduli Muslim sendiri ya, kami ini sebenarnya tidak membuka program misi luar negeri di masa pandemi ini. Kecuali korban Somalia yang memang tahunan, dan karena sapinya murah dan kita punya akses mudah ke sana. Sejak awal-awal Gaza dibombardir pun kami masih belum, mudah-mudahan ada teman-teman lain yang buka donasi untuk dan punya akses ke sana kan. Dan kami di masa pandemi ini memang malah justru fokus di dalam negeri malahan. Program kami utamanya malah di dalam negeri. Nah, kemudian kami mendapatkan surat ya dari awalnya dari satu lembaga di Gaza. Satu lembaga di Gaza dulu memang pernah kita bermuamalah, yaitu Ibnu Bas Charitable Association di Gaza, mengirimkan surat menceritakan kondisi yang cukup cukup memprihatinkan lah di Gaza, karena kan ada serangan-serangan dari negara ilegal Israel ya. Setelah itu muncul juga surat yang berikutnya dari Gaza. Jadi total ada 4 surat yang masuk dari lembaga resmi di sana ya. 2 surat dari Gaza dan 2 surat yang ada di tepi barat. Yang Gaza ini yang pertama kali itu dari Ibnu Bas Charitable Association, kemudian dari Kitab wa Sunnah, kemudian yang dari tepi barat itu dari Markazul Ilmi Islamic Center di Ramallah, dan satunya lagi Jum'iyah Al-Quran wa Sunnah. Jadi beda, yang di Gaza ada dari Kitab wa Sunnah, yang di tepi barat ada Jum'iyah Al-Kitab wa Sunnah. Dan menceritakan kondisi, kalau yang di tepi barat kan kita melihat ya, rencana pendudukan di Sheikh Jarrah. Sheikh Jarrah ini kawasan yang kalau misalnya bangsa Yahudi ini benar-benar nanti menganeksasi seluruh wilayah ini, otomatis nanti Masjidil Aqsa akan head to head dengan pemukiman Yahudi. Dan kawasan Sheikh Jarrah ini sudah dihuni oleh kaum muslimin Palestina sudah ratusan tahun, ribuan tahun. Nah, dan juga bahkan tadi ini saya dapatkan kabar di kalau tidak salah area C di daerah sekitar Hebron itu juga dari pemerintahan Perdana Menteri yang baru, kan Benyamin Netanyahu sudah lengser ya, diganti Perdana Menteri yang baru yang ultranasionalis, itu sangat mendukung pendudukan. Dan beberapa pemukiman di sekitar Hebron, di kalau nggak salah ingat disebut area C, itu sudah mulai digusur. Nah, memang sebenarnya yang paling terkena dampaknya justru yang di Gaza. Karena kalau yang di tepi barat itu kan kontrol dari pemerintah Yahudi itu lebih kuat ya. Kalau di Gaza ini ibaratnya pemukim Yahudi nggak ada di Gaza gitu. Maka ketika
dari Yahudi itu menyerang, mereka bisa menyerang. Kalau mereka menyerang bom ke tepi barat kan cukup rawan karena banyak warga Yahudi juga di sana kan. Kemudian masyarakat Gaza ini yang paling sering terkena serangan dari Israel, negara Israel. Oleh karena itu dalam suratnya itu juga disampaikan ada berapa ratus bangunan yang hancur. Dan banyak yang mereka ini meninggalkan rumahnya, bangunannya itu dalam kondisi nggak sempat siap-siap. Sampai pakaian pun juga yang hanya ada di badan. Maka kemarin itu sempat menyampaikan bahkan termasuk yang paling urgen di awal-awal itu adalah pakaian, karena banyak yang melarikan diri tapi nggak bawa pakaian, gitu kan. Kalau yang sekarang saya belum tanya lagi apakah pakaian masih cukup, karena kita sudah tahap pertama kita sudah salurkan dan sebagian besarnya itu dalam bentuk bahan makanan. Kami belum menyalurkan seluruhnya ya, karena kita sambil mengevaluasi dari kinerja teman-teman, karena kan mungkin dari kaum muslim Indonesia banyak yang bertanya ini donasinya ini tepat sasaran atau tidak, kan begitu. Ya, itu pertanyaan yang bagus karena artinya kita sebagai lembaga penyalur juga punya tanggung jawab untuk menjawabnya juga. Maka langkah pertama itu yang kita pastikan adalah teman-teman yang mengirimkan surat pada kami itu kita pastikan legalitasnya ya. Apakah benar-benar disahkan oleh pemerintah otoritas Palestina. Karena wajar kalau ada publik bertanya pada kami nanti digunakan untuk main perang-perangan gitu. Padahal kan donasinya kan untuk kita publikasinya kan bantuan kemanusiaan. Itu kita pantau betul. Kita lihat legalitasnya ternyata kuat dan kita pastikan kamu nggak ada main politik loh. Kami pastikan lembaga mitra kita ini, kawan-kawan kita itu pasti kita memastikan mereka tidak ada afiliasi politik, karena kita untuk masalah politik ataupun untuk urusan diplomasi untuk menekan negara Israel itu kita berpandangan itu wewenang domainnya dari para pemimpin negara-negara berpenduduk muslim ya, terutama yang di lingkup OKI. Karena itu memang urusan besar. Kita sebagai rakyat melakukan yang kita bisa. Di antara yang kita bisa ini ya adalah membantu sisi kemanusiaan. Yang kita bisa masuk, kita melalui NGO to NGO. Kalaupun kita nanti melalui transfer, kita juga harus mengecek rekeningnya bukan rekening atas nama pribadi ya, tapi benar-benar rekening atas nama lembaga gitu. Nah, aja di negara kita juga ada PPATK kan yang ngecek keuangan kita. Bagus kalau kita misalnya ada yang menanya siap diaudit nggak, ya kita harus siap kan begitu, karena memang ini amanah umat. Nah oleh karena itu ada juga yang mengajukan pada kami dari Gaza, tidak bisa kami follow up. Kami tanya punya lembaga atau tidak, kami pengurus masjid, oh maaf, dengan situasi saat ini kami harus bermitra dengan lembaga resmi. Nah oleh karena itu kami sempat kemarin di tahap awal kita bertemu di negara ketiga yang dari sisi tiketnya murah dan mereka juga bisa akses ke situ, yaitu negara Turki. Pas kemarin dapat tiket cuma 2,9 jutaan, murah sekali ya. Dan teman-teman di Palestina mau yang di Gaza maupun yang di tepi barat juga bisa datang. Akhirnya kami ketemu, kami briefing terkait mekanisme penyaluran bantuan kan. Kami memastikan tidak ada kaitan dengan afiliasi politik. Mereka tidak main politik lah ya, karena kita memang harus fokus kemanusiaan. Kemudian seperti yang tadi saya sampaikan, untuk urusan diplomasi menekan lebih besar negara Israel ini, kita domain pemerintah negara-negara muslim kan. Nah kita fokus ke kemanusiaan, maka kami pastikan kamu nggak ada afiliasi politik manapun dan juga tidak ada kaitannya dengan milisi, karena nanti kita dituduh nyalurkan ke teroris misalnya seperti itu kan. Nah, jadi pas Lisaniyah Fakot kita sudah pastikan rekan-rekan ini selain lembaga resmi juga tidak ada afiliasi politik maupun milisi. Maka setelah kita briefing, nah baru mungkin untuk selanjutnya tahap berikutnya kita mungkin bisa transfer dari NGO to NGO. Kemarin kita sempat bawa uang beberapa lah untuk testing aja kan, terus kita testing, kita kasih di Turki, kemudian kita testing pelaporannya, kita lihat bener nggak penyalurannya, terus
ternyata mereka memberikan laporan yang bagus. Nah, mungkin sebagian dokumentasinya nanti bisa dilihat di kanal media Peduli Muslim. Karena publik kan juga perlu tahu ini dananya benar-benar bukan ya benar-benar tersalurkan pada yang berhak di Palestina gitu. Ya. Alhamdulillah sudah sangat lengkap. Yeah. Insya Allah. Jadi sedikit saya simpulkan Mas Jati. Alhamdulillah untuk penyaluran donasi dari Peduli Muslim itu NGO di sana, dan Mas Jati dan tim juga sudah cross check langsung ke Turki tadi ya, lewat Turki ya. Ketemu di sana, alhamdulillah sudah cross check langsung dan memang lembaganya berkompeten, sama-sama berkompeten dan disalurkan juga ke para duafa. Nah, jadi bukan, karena banyak pertanyaan masuk itu kemarin, apakah ini disalurkan ke militer, milisi atau politik ya? Kami jawab tidak, insya Allah. Dan dipertegas lagi oleh Mas Jati yang langsung bertemu dengan NGO di sana, alhamdulillah. Insya Allah disalurkan kepada kaum duafa di Palestina dan akan terus dievaluasi oleh teman-teman Peduli Muslim ya. Tapi kita juga buka kanal yang Palestina hanya satu program ya. Kalau mau membantu program lainnya, MPD juga ada program ya. Membantu fakir miskin, macam-macam. Ini kita ada layanan ambulans gratis kan. Kita gratiskan bagi masyarakat, apalagi yang kurang mampu. Bantuan bagi janda-janda kurang mampu di tanah air. Itu kita fokus kita juga. Jadi bukan berarti kita kemudian tidak memperhatikan sekitar kita tetap harus kita perhatikan. Wajib gitu, insya Allah. Ya mungkin belum banyak yang tahu kalau Peduli Muslim ternyata donasi Palestina hanya satu dari sekian banyak program di tanah air, masya Allah ya. Jadi teman-teman sudah bisa terjawab semua pertanyaan-pertanyaannya terkait dengan program dari Peduli Muslim di Palestina, dan juga insya Allah banyak lagi program-program yang lainnya di tanah air. Mungkin demikian Mas Jati. Siap. Terima kasih atas waktunya, Masya Allah. Sangat lengkap sekali dan insya Allah sudah cukup menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh teman-teman atau oleh para muslimin yang ditanyakan langsung kepada MPD Peduli. Demikian kaum muslimin sekalian yang dapat kami sampaikan di kesempatan sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan dan juga berikan kemenangan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.